Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan kita semua. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Judul perikopnya adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan firman Tuhan ini juga ditulis di dalam Injil Markus, Injil Lukas, dan juga Injil Yohanes. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Injil Matius pasal 14 mulai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Tuhan Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Tuhan Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita akan mempelajari bagaimana supaya kita juga bisa mengalami keajaiban-keajaiban atau mujizat seperti yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan tidak saja berlaku seketika pada waktu itu juga, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa firman Tuhan itu tetap up to date, tetap bisa dipakai sampai hari ini. Sehingga kita yang hidup pada masa sekarang pun, kita juga bisa mengalami penggenapan
demi penggenapan firman Tuhan dan janji-janji yang tercantum di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini, di mana kalau dihitung nominalnya hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya 5 ditambah 2. Seharusnya, mestinya hanya 7, tetapi bisa berjumlah begitu banyak, memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum yang perempuan, belum yang anak-anak, dan mereka makan dengan kenyang dan masih ada sisa-sisanya. Ini adalah mujizat Tuhan. Ini adalah keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Tadi saya katakan bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tetap sama. Oleh sebab itu mari kita mempelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana mujizat itu bisa dialami oleh orang-orang yang pada waktu itu mengikuti Tuhan Yesus. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah memiliki keinginan yang menyala-nyala, yang sungguh-sungguh untuk datang mengikuti Tuhan Yesus. Selalu ingin dekat kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dilakukan orang-orang pada waktu itu ketika Tuhan Yesus ingin menyendiri dengan menyeberangi laut, ingin menyingkir dan naik perahu. Maka dikatakan firman Tuhan, ketika orang banyak melihat, mendengar, maka kemudian orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus. Bukan dengan naik perahu, tetapi mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Sekalipun Tuhan Yesus meninggalkan mereka, menyingkir, bersembunyi, tetapi orang banyak ini tetap memiliki satu kerinduan, keinginan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Mereka mungkin tidak memiliki perahu, sehingga mereka harus berjalan lewat darat. Ya, kalau lewat darat pasti jaraknya lebih jauh, karena mereka harus memutar. Tetapi mereka tidak kemudian menjadi putus asa, tidak menjadi lemah, tidak kemudian berhenti, tidak. Tetapi mereka tetap berusaha bagaimana untuk tetap dekat dengan Tuhan. Bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jarak yang jauh bukan sesuatu halangan. Apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan bukti bahwa mereka memiliki keinginan yang menyala-nyala, memiliki keinginan yang sungguh-sungguh, dan keinginan itu bukan berhenti kepada keinginan saja, tetapi kemudian diwujudkan
dalam tindakan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berkata, wah jane saya kepingin untuk selalu beribadah kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Tetapi kadang-kadang hanya berhenti kepada keinginan saja, tetapi tidak diwujudkan dalam tindakan. Maka ketika hanya berhenti kepada keinginan, kerinduan saja, kita tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, lebih-lebih bisa mengalami kasih dan kuasanya Tuhan. Tetapi orang banyak ini, kalau tadi dihitung ada 5.000 orang laki-laki kira-kira, ya belum perempuan dan anak-anak. Mungkin kalau dijumlahkan lebih dari 10.000 orang. Mereka semua rindu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Mereka rindu untuk datang kepada Tuhan. Mereka rindu untuk mendengar pengajaran-pengajaran yang daripada Tuhan. Mereka rindu untuk mengalami perkara-perkara yang ajaib yang daripada Tuhan. Mereka yang membawa anak-anak yang sakit, orang-orang yang sakit, rindu untuk disembuhkan oleh Tuhan. Dan kerinduan yang sangat mendalam inilah yang menggerakkan hati Tuhan, dipenuhi oleh belas kasihan kepada mereka semua. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14 tadi, ketika Tuhan Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Kemudian maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Memang hakikat Tuhan adalah kasih itu sendiri. Ketika melihat orang banyak datang berbondong-bondong, berduyun-duyun, memiliki kerinduan untuk bisa melihat Tuhan Yesus, ketemu dengan Tuhan Yesus, mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengasihi umat-Nya. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, atau berkata, aku mengasihi kamu. Tidak. Tapi kemudian Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya itu dengan tindakan-tindakan yang nyata. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Melihat orang yang sedang sakit. Kemudian Tuhan menjamah, mungkin menumpangkan tangannya kepada yang sakit. Atau karena begitu banyak, Tuhan Yesus hanya mengangkat tangan, melambaikan tangannya, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga orang-orang yang sakit, yang datang kepada Tuhan pada waktu itu, mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan.
Mereka mengalami kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saja menyembuhkan orang yang sakit, Tuhan juga memberi makan kepada yang lapar. Sekalipun banyak, tetapi semua bisa makan dengan kenyang, cukup, bahkan turah-turah. Ya. Inilah wujud dari kasih Tuhan kepada orang-orang yang rindu, memiliki keinginan yang menyala-nyala untuk datang kepada Tuhan, untuk hidup dekat dengan Tuhan. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang memiliki keinginan yang menyala-nyala, memiliki kerinduan yang mendalam untuk senantiasa hidup dekat kepada Tuhan, itu akan membuat hati Tuhan tersentuh, dan kemudian Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, dan kita yang merindukan kedekatan hidup dengan Tuhan akan mengalami mujizat demi mujizat yang daripada Tuhan. Keajaiban demi keajaiban boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Ketika kita benar-benar ingin bersekutu dengan Tuhan, baik di dalam ibadah-ibadah raya, di dalam persekutuan-persekutuan kecil, kelompok-kelompok sel, demikian juga kita rindu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun banyak tantangan, rintangan, halangan yang harus kita hadapi, yang harus kita lalui. Memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan, bersaksi tentang keajaiban-keajaiban Tuhan, berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita lakukan bukan hanya sekedar kewajiban karena kita mendapatkan perintah yang daripada Tuhan, tetapi kita lakukan dengan kesungguhan hati kita. Kita lakukan dengan kerinduan hati kita untuk benar-benar mengabdikan diri kepada Tuhan, untuk benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang akan menimbulkan belas kasihan Tuhan terhadap kita semua. Sebagaimana seorang bapak yang mengasihi anak-anaknya. Bagaimana seorang bapak bisa mengasihi anak-anaknya? Memang sebagai orang tua tentu bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Tetapi jikalau anak-anaknya bisa memperkenan hati bapaknya, bisa menyenangkan hati bapaknya, seorang bapak itu tidak akan hanya diam diri saja, tapi selalu ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Selalu ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ya.
lebih-lebih Tuhan. Ketika kita anak-anaknya bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa memperkenan hatinya Tuhan. Oh, Tuhan itu sangat luar biasa. Ya. Firman Tuhan mengatakan apa yang belum kita minta, apa yang belum kita pikirkan, ya itu sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Ya, Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Ya, kita belum berpikir, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Itulah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sangat-sangat mengasihi di dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita mau mendekat kepada Tuhan. Hidup kita bisa memperkenan hatinya Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Kitab Matius juga mencatat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jikalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, artinya bahwa kita benar-benar hidup sesuai dengan cara-cara kerajaan Allah, cara-cara Tuhan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya, hidup taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam mengikut mengiring Tuhan, dan lain sebagainya. Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan menambahkan segala sesuatu bagi kita semua. Ya, apa yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya. Sekalipun keadaan yang ada di sekitar kita mungkin sedang mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan tetap terpelihara oleh Tuhan. Sebagaimana orang-orang yang datang kepada Tuhan, mengikuti Tuhan sekalipun dengan susah payah boleh dikatakan, ya, tetapi mereka tetap terpelihara oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, ketika mereka sudah waktunya makan dan mereka tidak ada makanan lagi, Tuhan sediakan makanan bagi mereka semua. Inilah Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menjadi harapan bagi kita dan memelihara hidup kita sekalipun di masa-masa yang sukar. Kemudian yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa mengalami keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Yang kedua adalah berani percaya kepada apa yang dikatakan atau yang diperintahkan atau yang difirmankan oleh Tuhan. Berani percaya, menaruh iman, pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi di dalam ayat 15, murid-murid Tuhan Yesus setelah menjelang malam datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa.
Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus rasional enggak? Rasional, ya, masuk akal. Mana mungkin bisa memberi makan orang sebanyak itu? Waktunya sudah malam. Di dalam Injil yang lain dikatakan, ya, tidak mungkin bisa memberi makanan untuk memberi makan orang sebanyak itu. Kalau toh kita punya uang, sudah tidak ada orang yang jualan, ya, alasannya macam-macam. Ya, itu masuk akal. Tetapi Tuhan berkata, mereka tidak usah pergi. Ya, kamu yang harus memberi mereka makan. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Bagaimana bisa memberi makan sebanyak orang itu? Tapi inilah yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid pada waktu itu. Dan inilah juga yang Tuhan ajarkan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Agar supaya kita menaruh iman, pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebab di dalam kitab lain juga dikatakan sebetulnya Tuhan sudah tahu apa yang akan diperbuat Tuhan. Ya, Tuhan menguji kepada murid-muridnya. Ya. Dan benar bahwa murid-muridnya kemudian memakai logikanya. Tidak mungkin Tuhan memberi makan orang sebanyak ini, biar mereka pergi mencari sendiri. Tapi Tuhan tidak, engkau yang harus memberi mereka makan. Kadang-kadang kita diperhadapkan juga dalam kondisi keadaan yang sedemikian. Secara logika memang kadang-kadang tidak masuk akal. Apa yang sedang kita hadapi, kita tidak mungkin bisa menghadapinya dengan akal pikiran kita, kekuatan, kemampuan kita sendiri. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa agar supaya kita senantiasa hidup percaya kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan, hidup menanti-nantikan Tuhan senantiasa. Sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan jalan keluar, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah yang dihadapi oleh murid-murid pada waktu itu. Tidak mungkin Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kamu harus memberi makan. Tidak bisa Tuhan, kamu harus memberi makan. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang Tuhan rancangkan tidak seperti apa yang ada pada rancangan-rancangan kita. Bagaikan bumi dan langit. Itulah yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya. Kalau kita membaca dalam Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9, sebentar saya bacakan. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku,
demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tidak gaduh memang. Maka kita harus menyesuaikan dengan jalan-jalannya Tuhan. Kita harus menyelaraskan dengan rancangan-rancangannya Tuhan. Sebab jalan-jalannya Tuhan dan rancangan-rancangannya Tuhan itulah pasti yang paling baik. Itulah pasti yang benar. Itulah pasti akan diwujud nyatakan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita harus berani untuk percaya kepada Tuhan. Karena firman-Nya, perintah-Nya, kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi dan Tuhan pasti bisa melakukannya. Pasti Tuhan bisa melakukannya. Bahkan kita yang senantiasa menaruh iman percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan kuasa kepada kita untuk kita bisa melakukan keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal 16, ayat 15 sampai ayat yang ke-18, Tuhan memberikan kuasa untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan juga diajarkan kepada kita semua. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, Tuhan ingin agar supaya kita senantiasa hidup, memiliki iman, pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya murid-murid Tuhan Yesus berkata, yang ada pada kami hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan kemudian mereka menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang ada pada mereka, itu pun dari pemberian seorang anak kecil. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Kemudian diberikan kepada Tuhan, Tuhan menerima, kemudian mengucap berkat, membagi-bagikannya. Disitulah semua orang melihat, murid-muridnya diteguhkan, bahwa setiap cuilan roti dibagikan secara estafet. Yang menerima kemudian membagi kepada yang lain dan seterusnya. Sampai akhirnya semua bisa makan dengan kenyang. Bahkan akhirnya masih ada sisa. Mujizat terjadi oleh karena perkataan Tuhan. Mujizat terjadi oleh karena mereka percaya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bertindak sesuai dengan otoritasnya. Kuasanya dinyatakan dan mujizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus ingin, kenapa tidak Tuhan Yesus
sendiri yang kemudian membagikannya. Kenapa harus lewat murid-muridnya? Supaya murid-muridnya bukan saja percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa melipat gandakan roti dan ikan itu, tetapi supaya murid-muridnya pun bisa merasakan, bertindak sesuai dengan imannya, sehingga bisa merasakan, melihat, mengalami mujizat, kuasa dan keajaiban-keajaiban yang Tuhan sedang lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, iman tanpa perbuatan itu mati, tidak akan menghasilkan apa-apa, tetapi harus disertai dengan langkah-langkah yang nyata. Murid-murid Tuhan Yesus tadi membagi-bagikannya. Dia tidak kemudian berhenti memakainya sendiri, tidak, tapi dia membagikan. Begitu melihat dia semakin menaruh iman kepada Tuhan, percaya apa yang sedang terjadi pada waktu itu, sehingga sesuatu yang sangat luar biasa boleh mereka alami. Banyak kisah-kisah yang ditulis di dalam Alkitab yang menunjukkan tentang hal ini. Kemarin saya sampaikan di khotbah hari Minggu bagaimana janda Sarfat mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Tepung dalam tempayan yang tinggal sedikit dan akan dimasak. Dan hari itu makan, tetapi besok tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Tapi ketika mau mengutamakan Tuhan dan mentaatinya, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat masih tetap terus ada. Tiap hari masih bisa mengambil tepung dari tempayan, minyak dari buli-bulinya, dan bisa makan terus sampai akhirnya musim hujan tiba, panen tiba. Anaknya yang hampir mati sakit akhirnya disembuhkan oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Karena iman, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga boleh mengalami mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Ketika Petrus dan teman-temannya menjala ikan dan semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa, dan ketika Tuhan memerintahkan, tebarkan jalamu kembali, dan murid-muridnya berkata, sepanjang malam kami sudah menebarkan jala, tetapi tidak seekor pun yang kami dapatkan. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, maka aku akan menebarkan jala juga. Inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Akhirnya menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat demi mujizat boleh terjadi. Ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Satu hal lagi yang saya dapatkan pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini, jadilah atau milikilah ya sikap hati seperti anak yang kecil ini. Dia tidak banyak pertimbangan, tidak banyak berpikir, ya, ketika murid-muridnya menanyakan. Di dalam Injil Matius memang tidak dituliskan apakah ada yang masih membawa bekal. Maka anak kecil ini kemudian menyerahkan miliknya, bekalnya, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang dimilikinya, diserahkan kepada murid-muridnya. Kalau mungkin orang yang dewasa, wong tinggu dhewe kurang, ya kok harus dibagi. Tapi anak kecil ini tidak begitu.
tidak banyak pertimbangan. Ya, lugu, polos. Ketika ditanya masih punya, ya udah, dia masih punya, diserahkan. Dan itulah menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan mujizat-mujizatnya. Tidak banyak pertimbangan, seperti mungkin orang yang sudah dewasa. Dan di dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-15 dikatakan, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Artinya tidak bisa menikmati, merasakan bagaimana kehidupan di kerajaan Allah itu. Ya, tapi anak yang lugu, polos, ya, begitu tidak banyak pertimbangan. Ya, orang-orang yang seperti inilah yang bisa merasakan kehidupan kerajaan Allah. Selalu ada di dalam kedamaian, kesukaan, tidak berpikir tentang bagaimana besok dan lain sebagainya, tidak khawatir, tidak takut akan kehidupan ini, tapi karena tahu di dalam kerajaan Allah itu segala sesuatunya pasti disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran ini. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, masalah kehidupan ini, biar kita senantiasa hidup terus mendekat kepada Tuhan, semakin erat kepada Tuhan, nempel terus kepada Tuhan. Dan kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, dan bukan saja iman tapi juga melakukan kebenaran-kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan kita. Apa yang dikehendaki Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan akal pikiran kita, tapi kita nurut saja kepada Tuhan, pasti kita akan terpelihara oleh Tuhan, kuasa-Nya dicandakan, mujizat-mujizat-Nya diberikan kepada kita semua. Demikian juga kita tidak berhenti-hentinya berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita sangat percaya hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita, agar supaya pertolongan demi pertolongannya terjadi bagi bangsa dan negara kita. Asal bangsa dan negara kita ini benar-benar mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan percaya kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.